Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan yang ada di perkotaan atau yang tidak mempunyai lahan yang luas, tidak mempunyai kebun, akan tetapi tetap ingin menanam ya, menanam bunga, menanam cabai di polybag, di pot dan seterusnya. Tentu saja kalau mengandalkan pupuk kimia ya ribet juga ya, belum lagi kalau membuat media tanam. Nah, saya hari ini ingin memberikan salah satu solusi, yaitu dengan cara membuat kompos. Kompos ini kebetulan ada contoh kompos yang saya buat, ini usianya kurang lebih sekitar 3 bulan. Ini cara membuat kompos tentu saja kalau di perkotaan juga ribet. Nah, ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuatnya yang sangat mudah. Meskipun tempat Anda sempit, meskipun Anda kesulitan mencari bahan-bahan, kita cari bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat. Ini seperti kompos begini bisa dipergunakan untuk media tanam, bisa juga dipakai untuk alternatif pupuk. Jadi Anda kalau mau membuatnya, maka saya pastikan Anda tidak perlu membeli pupuk lagi. Anda ingin menanam bunga tapi organik, ingin menanam cabai di pot organik, itu bisa Anda lakukan dengan cara membuat kompos begini. Caranya mudah banget. Nah, sekarang mau saya tunjukkan. Ini kita bisa berikan pada bunga kita, dan bunga kita dipastikan bisa sangat subur ya. Ini akan saya ajak Anda untuk membuat kompos. Nah, ini bahan-bahannya sederhana sekali, yaitu daun-daun kering begini nih ya. Nah, tentu saja plastiknya begini kita pisahkan. Jangan disertakan ya plastiknya. Kemudian bahan lain apa? Ini rumput atau dedaunan hijau. Misalnya Anda pas lagi memangkas tanaman atau ada banyak rumput, jangan dicabuti kemudian dibuang atau dibakar, sayang. Mending kita buat menjadi kompos. Caranya mudah banget. Anda cukup menyiapkan karung ya, karung yang seperti ini, karung beras boleh, kebetulan ini karung bekas pupuk ya, karung beras boleh, tapi nggak perlu yang ada plastik di dalamnya. Kalau misalnya kebetulan punyanya yang ada plastik di dalamnya, plastiknya dibuang saja. Nah, ini kita ganti dengan karung yang seperti ini. Ini caranya sangat mudah, cukup kita masukkan saja. Nih. Nah, untuk daun kering atau daun-daun atau ranting-ranting kering, ranting kecil ya, kalau batang besar jangan. Ini kita perhatikan dulu daunnya yang sulit hancur, misalnya ini kayak ini daun kelengkeng. Daun kelengkeng ini sulit hancur. Nah, ini kita tempatkan di bagian paling bawah. Ini kebetulan kebanyakan daun kelengkeng ya. Ini daun kelengkeng kan agak sulit hancurnya. Kita taruh di bagian paling bawah. Supaya apa? Supaya nanti pada saat proses memang yang bagian paling bawah itulah yang mudah sekali hancur. Hancur duluan itu yang bagian bawah. Nah, ini kita masukkan dulu ya. Ini daun-daun kering yang keras serta ranting-ranting kecil ya, seperti ini. Sudah kita masukkan di bagian paling bawah. Kemudian kita masukkan yang hijau, yang masih segar seperti rumput ini. Nah, ini kalau nanti ada tanahnya dibuang aja, tapi tidak perlu kita harus membersihkan sampai bersih, tidak perlu, langsung aja sama akarnya dimasukin. Nah, begini dimasukin sambil kita tekan ya, supaya nanti muat banyak. Nah, seperti ini kita masukin. Setelah daun hijau, rumput, dan ranting-ranting yang masih hijau, terutama yang mudah untuk lapuk ya, ini yang di bagian atas. Nah, ini
kita sisakan sedikit dulu. Jadi kita sisakan sedikit, jangan langsung dimasukkan. Nah, ini tiba saatnya sisa dapur ya. Ini sisa dapur, kayak ya pokoknya sisa dapur lah, baik sayur, daun kulit pisang, bekas bumbu dan sebagainya kita masukkan. Tapi ada syaratnya ya. Untuk sisa dapur itu jangan yang mengandung bahan dari hewan, misalnya kayak usus, kemudian daging lele atau kotoran lele yang kita buang, atau daging ayam sisa dan sebagainya, jangan kita masukkan ke sini. Kenapa demikian? Karena nanti baunya menyengat sekali dan pada saat proses nanti akan mengganggu Anda pada saat membuat, dan bisa dipastikan nanti pembuatan kedua Anda sudah males nanti ya. Jadi yang berasal dari tanaman saja yang kita buat. Nah, ini sekarang terakhir kita masukkan penutupnya ya. Kalau ada sisa nasi sedikit enggak apa-apa, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, waduh, nanti baunya menyengat banget, akhirnya Anda males lagi membuatnya. Atau bisa diecer-ecer, nanti misalnya di bagian bawah sedikit, atasnya sedikit, supaya tidak mengumpul dan tidak menimbulkan bau yang menyengat. Nah, ini ada satu pertanyaan. Kalau kita tidak bisa mengumpulkan daun langsung banyak bagaimana? Karena di kota ya kita tahu tanaman juga sedikit, ada rumput juga sedikit, tidak apa-apa. Diambil saja, dikumpulkan dalam karung seperti ini. Sedikit-sedikit tidak apa-apa, dikumpulkan sampai banyak, sampai penuh. Nanti kalau sudah penuh baru kita treatment ya. Setelah seperti ini kita bawa di tempat yang teduh. Seperti ini. Nah, kita tempatkan di tempat yang teduh. Satu, tidak kena sengatan matahari secara langsung ya. Kemudian yang kedua, tidak kena air hujan. Kalau kena air hujan nanti ya tetap bisa sih, bisa jadi, akan tetapi nanti kadang menimbulkan bau yang enggak enak. Satu, yang kedua, nantinya sulit untuk memberikan nutrisi tambahan ya. Apabila sudah seperti ini ya, perlu kita buat satu treatment sedikit. Kita berikan dekomposer. Nanti Anda di kota mencari dekomposer juga bingung lagi. Ini supaya mudah, kita nggak perlu beli dekomposer. Kita gunakan saja ini air cucian beras yang sudah saya fermentasi dengan garam sedikit dan juga dengan tanah subur atau limol. Nanti Anda bisa lihat di channel saya yang lain, di video yang lain itu ada. Kalau Anda enggak mau ribet, enggak apa-apa, Anda bisa cukup dengan menggunakan air cucian beras ini. Ini air cucian beras yang ditampung sama istri saya, pasti adalah dalam satu rumah tangga pasti ada air cucian beras seperti ini. Nah, ini kita tambahkan sedikit sekali garam ya, sebegini nanti. Sebegini saja sudah cukup. Ini kita campur dengan air leri atau air cucian beras tersebut, kita aduk. Kalau bisa ditunggu 1 hari, kalau nggak ada ya udah enggak apa-apa lah, habis dicampur kita aduk rata. Ini kita pakai untuk menyiram, tapi karena saya ada GMS ya, GMS air cucian beras atau GMS ACB, saya tambahkan GMS ACB. Nah, ini perbandingannya 1 dibanding 5, GMS nya 1, air cucian berasnya 5. Jika mendadak atau kita membuatnya hanya spontan ya, kita tidak punya apa-apa, ya udah air cucian beras itu saja. Jika tidak ada juga Anda boleh menggunakan air kemudian berikan garam sedikit saja. Tapi seandainya bisa ya, jangan dibiarkan hanya dengan air saja, tapi
lebih baik menggunakan air cucian beras, karena kita tahu air cucian beras ini pasti banyak nutrisinya. Untuk tanaman juga sudah banyak yang membuktikan, termasuk saya, itu sangat bagus. Nah, ini kita siram dengan air cucian beras yang sudah dicampur dengan JMS. Penyiramannya tidak usah terlalu banyak, cukup kita kira-kira saja sudah cukup membasahi ya. Nah, ini sebegini. Nah, ini saya rasa sudah cukup, kurang lebih saya siram mungkin sekitar 1 literan ya ini. Jangan sampai banjir kemana-mana, cukup asal basah. Nah, setelah seperti ini tinggal kita tutup. Kita tutup saja, tutup, enggak perlu kita ikat macam-macam. Nah, begini saja kita tutup, kemudian kita tindih bagian atasnya. Nah, gini saja. Nah, ini yang sudah jadi. Ini 3 karung jadi 1 ini. Jadinya sebegini, jadinya setengah karung. Ya memang tidak banyak, tapi daripada dibuang sia-sia, lebih baik kita manfaatkan seperti ini. Nah, pemberian air cucian beras atau JMS 1:5 untuk membuat kompos, kita berikan sekitar, kalau musim kemarau ya, kalau musim kemarau bisa diberikan 5 hari sekali. Apabila musim penghujan seperti sekarang ini, bisa 1 minggu 1 kali, atau 10 hari 1 kali, atau 2 minggu 1 kali juga tidak apa-apa. Atau kalau Anda kelupaan juga nggak apa-apa, dibiarkan begini saja sampai jadi. Biasanya kurang lebih sekitar 1,5 bulan sampai 3 bulan. Tapi kalau ndak Anda kasih dekomposer seperti air cucian beras atau JMS atau dekomposer lain ya, itu jadinya cukup lama, bisa 4 bulan sampai 6 bulan baru jadi. Tapi nggak apa-apa, kita tampung seperti itu, kita tempatkan di tempat teduh, nanti tahu-tahu sudah jadi kompos daun yang nantinya akan bisa Anda manfaatkan untuk menanam bunga atau tanaman yang lain di perkotaan, supaya bisa subur, tidak perlu membeli pupuk lagi. Oke, saya rasa share saya kali ini cukup sebegini saja. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.